Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara yang baik hati, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dan pada edisi kali ini kita akan membahas tentang komunikasi dengan tema yang khusus, yakni tentang simbol. Ya, kita sering mendengarkan, kita sering membaca ya kata simbol. Nah, saya akan share screen ya tentang materi kita hari ini. Nah, ini ya, dan semua materi sudah saya tulis dalam buku pengantar lengkap ilmu komunikasi, ya, filsafat dan etika ilmunya serta perspektif Islam. Silakan Anda membaca ya untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail. Nah, makna dan sifat simbol. Apa sih sebenarnya simbol itu? Simbol atau dalam bahasa lainnya lambang ya adalah segala sesuatu yang digunakan manusia untuk merepresentasikan atau merujuk suatu objek, ide atau gagasan di luar simbol itu sehingga dimungkinkan mengandung makna bagi orang lain ya. Jadi sekali lagi simbol atau lambang adalah segala sesuatu yang digunakan manusia untuk merepresentasikan, untuk mewakili, atau untuk merujuk suatu objek, ide, atau gagasan di luar simbol itu, sehingga dimungkinkan mengandung makna bagi orang lain. Nah, yang dimaksud di luar simbol, nah, apa itu? Di luar simbol itu berarti simbol yang digunakan tidak sama dengan objek, ide, atau gagasan yang disimbolkan. Ya, tidak sama. Simbol dapat berupa lambang verbal. Lambang verbal ini bahasa, ya, kata-kata atau kalimat, dan lambang nonverbal. Simbol nonverbal antara lain ya gerakan tubuh seperti ini ya kan, kemudian juga gerakan wajah seperti ini ya kan, kemudian ya gerakan tangan gitu ya, atau benda-benda fisik lainnya ya seperti ini. Saya menggunakan udeng dari Lombok, ini artefak atau benda-benda fisik. Saya beri contoh ya. Misalnya ini spidol, ya, ini spidol, ya, SPIDOL adalah simbol. Simbol berbentuk apa? Huruf atau bahasa yang digunakan untuk merepresentasikan atau merujuk suatu benda lain. Ya, suatu benda lain itu, em, aduh ini tidak ada spidol ini ya. Eh, ya sebuah benda lain ya untuk menulis. Ya, menulis. Nah, kata spidol ini berbeda, ya, berbeda secara fisik dengan benda spidol itu, ya, karena benda spidol itu ya mungkin seperti apa namanya, saya kasih contoh ya, anggap saja ini adalah spidol, ya, anggap saja ya. Oke, nah sehingga kata spidol sebagai sebuah simbol huruf ya ini berbeda kan dengan bendanya. Nah, ini bendanya ya. Nah, kemudian em, kita susun ini spidol ya untuk merujuk sebuah kata, sebuah benda ya, untuk merujuk sebuah benda seperti ini. Nah, eh, orang Indonesia itu bisa memahami. Nah, ini ya mengandung makna. Orang Indonesia bisa memahami kata spidol. Tetapi orang Amerika tidak, ya, mereka tidak paham spidol itu, ya kan? Karena itulah maka simbol
ya dimungkinkan mengandung makna bagi orang lain, tapi dimungkinkan juga tidak mengandung makna bagi orang lain. Nah, makna simbol ini tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama yaitu simbol tergantung pada sifat mana suka. Nah, ya. Jadi maknanya itu mana suka. Artinya apa? Makna simbol dapat berbeda pada orang-orang yang berbeda, tergantung latar belakang orang tersebut dan konteks komunikasi yang terjadi. Jadi makna simbol itu mana suka, ya, mana suka. Semua orang memiliki kebebasan dalam memaknai simbol, ya, tergantung kepada apa latar belakang orang tersebut dan juga konteks komunikasi, ya, yang melatar belakangi penggunaan simbol tersebut, ya. Nah, konteks komunikasi itu ya misalnya ya konteks fisik. Konteks fisik itu seperti kedekatan fisik, ya, dan cara berpakaian, ya toh. Nah, ini kemudian juga konteks sosial, ya, seperti hubungan keluarga dan pertemanan. Konteks budaya seperti latar budaya seseorang. Konteks psikologi, ya, seperti kepribadian seseorang. Nah, ini sangat menentukan makna simbol. Saya memberikan contoh. Contoh konteks latar belakang seseorang, ya. Ya, cara minum dan makan juga merupakan simbol nonverbal, ya. Ingat, cara minum itu sudah merupakan simbol, ya, simbol berupa nonverbal. Ya, latar belakang kan bagi seorang muslim makan dan minum yang menggunakan tangan kiri itu tidak baik. Jadi orang muslim ketika memberikan makna kepada simbol cara makan dan minum, ya, ada orang yang menggunakan tangan kiri ketika makan dan minum itu dimaknai oleh seorang muslim merupakan cara makan dan minum yang tidak baik, ya. Dalam Islam Ibnu Umar radhiyallahu an menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah sekali-kali di antara kalian makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Sesungguhnya setan itu makan dan minum menggunakan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim. Tapi bagi masyarakat barat itu berbeda makna bahwa makan dan minum dengan tangan kiri bukan merupakan persoalan, ya, bukan merupakan persoalan, ya. Kemudian yang berikutnya makna simbol juga dipengaruhi oleh konteks fisik. Nah, ini ya konteks fisik. Contoh, ada seorang bos yang berbicara dengan karyawan perempuan, duduk agak jauh dengan karyawannya itu. Dan di antara keduanya dibatasi meja. Posisi jarak duduk ini bisa menimbulkan makna simbolik bahwa hubungan atasan bawahan renggang. Nah, kan bisa saja kan ya. Orang kemudian memaknai, wah ini bos dan karyawannya itu renggang, tidak akrab, ya. Nah, itu bisa menimbulkan persepsi ya bahwa aku ini bos, Anda ini staff, gitu kan ya. Nah, seperti demikian. Karena itulah para mahasiswa di kelas saya selalu meminta mahasiswa untuk duduk di baris depan terlebih dahulu, diisi, dipenuhi ya. Supaya apa? Supaya secara simbolik bisa dimaknai bahwa tidak ada jarak ya antara dosen dengan mahasiswa. Gitu kan? Nah, bisa juga dimaknai ya secara agama ya, latar belakang tadi ya bisa saja dimaknai bahwa eh, ada upaya untuk melakukan ajaran agama. Oh, bukan muhrim. Jadi nggak boleh duduk berdekatan. Itu ya. Kemudian contoh konteks berpakaian. Ya, makna simbol juga dipengaruhi konteks berpakaian. Baju hitam jika dipakai ya saat
pemakaman atau penguburan orang yang sudah wafat dimaknai sebagai berduka cita. Sedangkan baju merah saat pemakaman dianggap tidak sopan. Gitu ya. Baju merah, hijau, kuning, atau biru di era kampanye bisa dimaknai mendukung partai tertentu. Tapi kalau Anda pakai baju merah, putih, kuning, biru di luar kampanye, ya mungkin maknanya berbeda, ya. Maknanya berbeda. Ya, gitu ya. Contoh konteks psikologi. Nah, ini ya, makna simbol itu bisa dipengaruhi oleh konteks psikologi. Seorang mahasiswa yang datang ke kampus mengendarai mobil Jaguar atau mobil Lamborghini, ya, itu dapat dimaknai sebagai orang kaya bagi mahasiswa lain yang miskin, ya. Jadi kalau Anda miskin, kalau melihat orang naik mobil apa Jaguar, Lamborghini, maka Anda akan memberikan makna mahasiswa yang pakai mobil tersebut sebagai mahasiswa yang tajir, gitu ya, mahasiswa yang kaya, ya. Nah, tapi bagi mahasiswa yang iri hati, dengki, ya, ada orang yang iri hati, dengki, ya, maka ketika ditanya, pendapatmu tentang mahasiswa yang naik Jaguar dan Lamborghini di kampus, maka orang yang iri hati tersebut akan memberikan makna bahwa mahasiswa tersebut adalah orang sombong, ya kan? Atau suka pamer, ya kan? Atau itu paling ya mobil kreditan, ya kan? Nah, jadi ini macam-macam makna simbol ya. Oke. Nah, ini juga contoh konteks hubungan keluarga dan pertemanan. Jadi makna simbol juga dipengaruhi oleh hubungan keluarga dan pertemanan. Contoh ya, dua orang yang berbicara dengan saling berdekatan ya, itu dimaknai akrab ya. Dimaknai akrab, dua orang yang berbicara dengan saling berdekatan dimaknai akrab ya. Laki-laki berjalan menggandeng perempuan dapat dimaknai keduanya adalah suami istri. Ya, ini ya dalam konteks hubungan kekeluargaan dan pertemanan ya. Nah, simbol juga bersifat apa namanya hubungan keluarga dan pertemanan itu. Jadi kalau kita semakin akrab dengan orang itu juga makna simbolnya juga akan berbeda, ya. Makna simbolnya akan berbeda. Ya, contoh kita ini akrab dengan si B ya. Nah, kemudian si B ini apa namanya berkata-kata kotor ya. Karena kita ini akrab, kita mungkin tidak akan berpandangan kata-kata kotor tersebut sebagai sebuah kata-kata yang tidak pantas ya. Tetapi kita akan mengatakan itu tidak kotor ya. Tidak kotor, itu hanya apa? Mengingatkan. Nah, gitu kan? Nah, ini berbeda. Ketimbang misalnya kita benci pada seseorang, apapun yang dilakukan oleh orang lain itu kita maknai secara negatif. Gitu ya. Nah, simbol itu juga bersifat sebagai hasil kesepakatan bersama atau social agreement atau social arbitrary. Nah, ya, tergantung kesepakatan bersama kelompok sosial tertentu. Artinya apa? Artinya makna simbol dapat diterima secara sama hanya oleh kelompok tersebut. Ya, sebagai contoh, kain merah dan putih disepakati oleh bangsa Indonesia sebagai bendera nasional yang harus dihormati, ya, harus dihormati, kan gitu toh, harus dijunjung tinggi. Bahkan tidak boleh itu, ya, bendera merah putih itu diletakkan di tanah, ya, itu dianggap tidak menghormati. Tetapi warna kain merah dan putih, ya, warna merah dan putih di negara lain ya bisa saja punya makna yang berbeda. Bahkan mungkin ya kain merah dan putih tersebut hanya sebuah kain lap ya untuk apa? Untuk membersihkan mobil ya kan di negara lain. Tapi kalau di Indonesia hati-hati ya kalau Anda menggunakan merah putih untuk kain lap mobil Anda bisa dikenai hukuman pidana karena apa? Karena melanggar aturan ya Anda dianggap tidak menghormati. Nah, saudara-saudara, perbedaan makna simbol ini bersifat dinamis dan relatif. Sekali lagi ya, dinamis dan relatif. Ya.
Ini artinya apa? Artinya bahwa simbol bukan hanya mewakili realitas, tapi simbol bisa menjadi realitas itu sendiri, ya. Nah, a symbol not only stands for a reality, it is itself a reality produced by its own causes and it turn producing its own effect. Nah, gitu ya. Jadi seringkali persepsi orang ya itu tergantung kepada makna simbol itu. Sehingga seakan-akan simbol itu menjadi realitas itu sendiri ya. Contoh. Kita itu melihat Presiden Jokowi ya. Ini misalnya kita maknai sebagai orang yang sederhana, orang yang merakyat ya. Karena apa? Karena Jokowi sering ya belusukan ya ke desa-desa, ke warung-warung ya, bagi-bagi sepeda. Nah, itu kan simbol semua ya. Kemudian simbol yang digunakan oleh Jokowi ya, ini kemudian kita maknai bahwa Jokowi itu adalah orang yang sederhana dan rakyat. Tapi kan kita belum tahu pasti apa betul di rumah ya kebiasaan sehari-hari Pak Jokowi itu juga demikian ya. Nah, sehingga kebiasaan belusukan bagi-bagi sepeda ya, bagi-bagi hadiah yang merupakan simbol itu sering kita sebut sebagai realitas yang sebenarnya. Yakni realitas apa? Realitas bahwa Pak Jokowi itu orang yang sederhana atau merakyat. Ya. Nah, saudara-saudara, yang terakhir ya, ini ada beberapa pakar ya seperti Prof. Dedi Mulyana, kemudian juga Anda bisa baca pendapat Peirce di dalam bukunya Little John dan Voss, itu menyebut definisi lain yang mirip dengan simbol ya. Jadi simbol itu dibagi-bagi lagi oleh mereka ke dalam pengertian yang lebih spesifik ya. Yang pertama tanda atau sign ya. Jadi menurut mereka simbol itu bagian dari tanda ya. Simbol itu bagian dari tanda. Jadi ada namanya tanda atau sign, kemudian tanda ini dibagi menjadi tiga. Satu simbol, dua ikon ya atau icon, dan yang ketiga indeks. Ah, gitu ya. Oke. Tanda itu apa? Tanda adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menunjuk atau merepresentasikan sesuatu yang lain di luar dirinya. Ya, jadi ini secara umum ya, payungnya adalah tanda. Nah, orang tersenyum. Nah, artinya apa? Ya, orang tersenyum itu sebagai tanda bahwa dia bahagia, gitu ya. Tapi ada juga yang menyebut orang tersenyum itu menyindir, ya, tanda orang itu menyindir. Ya, misalnya senyumannya sinis, kan gitu toh. Nah, kemudian tanda ini dibagi menjadi tiga. Yang satu simbol yang tadi sudah saya jelaskan, ya. Yang kedua ikon, ya. Ikon adalah objek fisik ya dapat berbentuk dua atau tiga dimensi yang mirip atau menyerupai sesuatu. Nah, misalnya patung ikan hiu dan buaya di depan kebun binatang Surabaya. Ya, ada yang pernah ke sana? Nah, di situ ada kebun binatang Surabaya, di depannya itu ada patung ikan hiu dan buaya. Nah, itu bukan ikan hiu dan buaya asli ya, tapi patung menyerupai ya. Maka disebut akun icon atau ikon ya hiu dan buaya atau itu ikonnya kota Surabaya ya jadi patung hiu dan buaya merupakan ikon kota Surabaya ya foto di KTP ya itu ikon kita bukan kita asli ya ikon. Nah, kemudian yang kedua indeks. Indeks adalah suatu tanda yang merepresentasikan sesuatu secara alamiah berdasarkan hubungan sebab akibat yang mempunyai hubungan kedekatan ya. Jadi indeks itu adalah tanda yang merepresentasikan sesuatu secara alamiah ya berdasarkan hubungan sebab akibat
yang mempunyai hubungan kedekatan. Contoh, awan hitam adalah indeks hujan. Jadi kalau kita melihat mendung ya, mendung hitam itu, oh itu indeks hujan. Karena apa? Karena memang secara alamiah begitu dan ada kedekatan. Biasanya kalau ada awan hitam mendung itu biasanya terjadi hujan ya. Jadi indeks itu juga dikenal dengan istilah lain ya, yaitu simptom, gejala atau sinyal. Nah, itu ya, apa namanya, simpulan, dari pertemuan ini ya, satu, kita ini hidup ya menggunakan simbol ya. Segala sesuatu itu menggunakan simbol ya untuk memudahkan proses komunikasi. Nah, ada yang membagi ya tanda, namanya tanda itu dibagi menjadi tiga, simbol, indeks, dan icon. Tetapi ya itu biasanya pada ilmu yang disebut semiotika, ya lebih fokus kepada kajian tentang tanda. Secara umum ya bisa saja semua yang kita sampaikan tadi, icon, indeks, ya kan, simbol ya tanda itu bisa kita sebut sebagai simbol atau lambang secara umum ya sama saja. Demikian yang ingin saya sampaikan ya, di sini di buku saya ini ya, sekali lagi kita bisa baca di sini ya di buku saya ini ya, juga saya bahas tentang relasi simbol, pesan, dan informasi. Apa itu simbol, apa itu pesan, apa itu informasi. Coba teman-teman mahasiswa bisa membaca dan memahaminya sehingga ilmunya bisa berkembang dan bertambah. Mohon maaf atas segala kekurangan di dalam penyampaian ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan memperhatikan. Kita jaga NKRI, kita jaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.